Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, Nasdem, PDIP, PKS ya kabarnya sampai hari ini tak tampak dipanggil Prabowo ke Kertanegara. Artinya apa? Artinya apakah mereka tidak dapat jatah menteri atau bagaimana? Atau menolak begitu kan? Bisa saja itu terjadi begitu kan? Kasihan banget ya kalau PKS tidak dapat di situ, PKB dapat, ya Partai Nasdem sudah jelas-jelas mereka menolak begitu kan. Tinggal PDIP apakah menolak atau tidak. Saya kira ini kesempatan sih sebenarnya PDIP dan PKS untuk minta jatah seorang menteri. Apakah jatah yang diberikan kepada PDIP dan PKS ini hanya sisa dari menteri-menteri Jokowi yang diambil dari seorang Prabowo? Nah, pada kenyataannya orang-orang memandang seperti itu begitu kan. Artinya apa? Artinya apakah ini dapat atau bagaimana? Atau menjadi oposisi? Bisa saja. PKS, Nasdem, terus kemudian PDIP bisa saja menjadi oposisi begitu. Jangan takutlah menjadi oposisi. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya kalau ya 3 menteri ini menjadi oposisi, saya kira ini ada kemajuan besar. Rakyat akan bersama dengan oposisi di situ. Tak apa, mungkin Pak Prabowo menyadari bahwa penyeimbang itu memang penting biar demokrasi tetap asik ya. Mungkin hari ini yang dipanggil ya, masa ia deal-dealan di Pilgub DKI cuma dapat cagup. Apakah ditukar dengan itu begitu kan? Saya kira juga tidak begitu. Seorang Prabowo ini pasti membutuhkan kekuatan saat memimpin di situ. Contohnya seperti misalnya PDIP, PKS begitu kan? Karena kursi di DPR-nya kan sangat tinggi sekali begitu. Maka saya memandang hal-hal kayak begituan bisa saja terjadi begitu kan ya, bisa terjadi kepada siapapun. Makanya dengan adanya seperti ini kan dianggap orang yang kemudian ya untuk melihat bahwa sosok yang dipilih dari Prabowo ini tidak jauh berbeda kementerian-kementeriannya di Jokowi begitu. Coba kita baca ini. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menemui ya setidaknya 49 figur ya untuk menjadi bakal menteri calon kabinet mendatang. Namun sampai pukul 21 ya tak tampak kader ya maupun elit Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Partai Nasdem maupun PDIP yang datang ke kediaman di Kertanegara. Meski begitu, Prabowo sempat mengatakan bahwa ada perwakilan anggota PKS yang datang malam itu. Mungkin kader PKS ya Anda tidak diperhatikan, tapi karena dia seorang profesional, jadi begini, beberapa saya terus terang saja menyatakan saya apresiasi para ketum. Banyak ketum yang diajukan orang-orang profesional, ujar seorang Prabowo. Sebenarnya PKS sendiri sudah sempat mengadakan pertemuan dengan Prabowo di Kertanegara ya. Jadi artinya apa? Artinya Partai Nasdem sudah bertemu, PKS sudah bertemu begitu kan. Ini gimana begitu? Tidak tampak orang-orang penting yang datang ke Kertanegara. PDIP mungkin belum ketemu ya dengan seorang Prabowo, tapi pada kenyataannya ada 3 jatah menteri yang kemudian akan diberikan kepada PDIP. Kabarnya begitu. Saya kira politik semacam ini begitu kan menandakan ada sesuatu yang kemudian ya masyarakat bisa mengantisipasi bahwa ini adalah oposisi begitu kan. Bisa saja itu terjadi. Ya bisa saja ya kalau menjadi oposisi bisa saja tidak selamanya harus gabung kepada kabinet Prabowo Gibran. Artinya orang-orang akan melihat bahwa sosok yang kemudian diajukan di situ begitu kan mungkin saya pribadi memandang bahwa mungkin tidak sesuai dengan apa yang kemudian dia jabat. Mungkin salah satunya ya. Coba kita baca lagi nih. Kalau itu Prabowo menemui sejumlah kader elit PKB seperti pelaksana tugas PLT Presiden PKS Ahmad Hermawan, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli ya Juwaini, Ketua Majelis Syuro PKS Alim Segaf ya kemarin ya. Pasca pertemuan itu Jazul mengungkapkan sudah menyetorkan nama kader PKS untuk mengisi kabinet dan Gibran Raka Buming Raka. Sementara itu Partai Nasdem memang menyatakan tidak mengirimkan kader. Nah, nampaknya Partai Nasdem ini kan tahu secara etika begitu kan. Saya tidak berdarah-darah kok mendukung salah satu calon, masa iya begitu kan. Ya, masa iya saya harus masuk di situ kan begitu logikanya. Ini coba kita baca dari Tempo. Prabowo panggil para calon menteri, tidak ada kader dari PKS, Nasdem dan PDIP. Apakah
Mungkin wartawan ya apa yang masih melihat atau bagaimana begitu ya. Bahkan ya Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil para calon ya menteri yang mengisi kabinetnya di kediaman di Kartanegara nomor 4 ya Kemayoran. Bahkan usai saat bicara tentang calon menteri yang diundang ke Kartanegara, Prabowo mengatakan bahwa perwakilan dari PKS sedianya sudah ada. Dia menyebutkan PKS menyodorkan nama non kader untuk masuk ke dalam kabinetnya nanti. Prabowo sendiri mengapresiasi pilihan PKS maupun partai lain yang memilih mengajukan nama profesional maupun teknokrat. Kalau bukan kader PKS ya ngapain begitu kan? Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa ya kalau non kader ya ini kan sistem kabarnya katanya begitu PKS adalah sistem kader. Seharusnya kan yang menjadi menteri di situ adalah kader begitu. Kalau non kader ini gimana? Kok lobby-lobbynya paling canggih? Lobby-lobbynya kok paling canggih di situ. Saya menganggap bahwa ya semuanya pastilah kader begitu ya. Kalau non kader saya kira mungkin agak sedikit ya. Usai saat berbicara tentang calon menteri yang diundang ke Kertanegara, Prabowo mengatakan bahwa perwakilan dari PKS sebenarnya sudah ada. Artinya jatah dari PKS sebenarnya ada, PDIP ada, Nasdem ada. Mungkin tidak sesuai begitu kan? Atau ingin menjadi posisi oposisi, silahkan. Sementara itu belum adanya nama calon menteri maupun wakil menteri dari PDIP ditenggarai karena masih menunggu pertemuan ya terselenggaranya antara Prabowo dan Megawati. Hal tersebut juga dibenarkan oleh juru bicara PDIP. Menurut dia, hingga saat ini segala kemungkinan masih sangat terbuka, tergantung hasil pertemuan antara Prabowo dan Ibu Megawati. Bahkan ya sedangkan Nasdem telah mengambil keputusan untuk tidak masuk dalam kabinet Prabowo Gibran, Sekretaris Jenderal Nasdem Hermawi Taslim menyebutkan Nasdem tak mengirimkan nama untuk masuk di kabinet Jokowi Prabowo mendatang. Nah, ada apa? Ada masalah apa begitu? Ini sangat-sangat mengejutkan sekali begitu. Menunjukkan bahwa dari PDIP, PKS, Nasdem orang bertanya-tanya ada masalah apa begitu kan? Ya bisa-bisanya begitu tidak mengirimkan nama itu. Padahal seorang Prabowo sudah memberikan lampu hijau begitu untuk mengirimkan nama-nama itu begitu kan. Ya mungkin ya kita lihat bahwa menterinya tidak sesuai ya tempat posisinya begitu. Yang kedua adalah mungkin yang didapat hanya dikit. Yang ketiga adalah mungkin begitu kan ya. Mungkin masih kurang atau bagaimana. Saya kira inilah politik yang ada. Artinya politik yang ada di situ adalah mungkin ngambek atau bagaimana begitu kan ya. Apakah ngambek ini yang harus kita lakukan atau bagaimana? Lucu memang begitu. Tapi kalau ingin menjadi oposisi silahkan begitu. Silahkan. Saya kira oposisi itu posisinya sangat terhormat sekali begitu kan ya. Tidak hanya masuk ke koalisi di situ untuk menjadi oposisi, tapi menjadi kontrol terhadap pemerintah ya boleh-boleh aja. Ini yang seharusnya kita lakukan begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.